Iya tadi benar, silaturahmi ya. Yang jelas itu yang penting silaturahmi. Karena dengan silaturahmi yang datang dapat barokah, yang didatengin dapat barokah. Ya. Kesananya nambah umur, nambah rezeki, ya, nambah kesehatan. Amin. Dan yang jelas lagi ya nambah saudara ya, jadi kenal nama Goes dari Jakarta ya. Iya. Biasa dalam silaturahmi ya saling ingetin, saling bantu dalam hal kebaikan, khususnya di masalah keduniaan karena kita hidupnya di dunia, masalah usaha, kerja, keluarga dan lain sebagainya. Untuk itu kita doa bareng aja ya. Ya. Kita mohon dijabah, mohon dikabulkan maksud dan tujuannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa umatihim ajma'in. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. Izin kan? Kemudian kita lagi bawa nih. Ada uang 75.000 yang dulu di database terbatas. Perkenalkan Pangeran. Mangga, alhamdulillah. Jadi maaf. Iya, itu. Jangan dilihat nilainya. Ini istilahnya kebenaran kita lagi bawa uang itu jadi udah. Itu aja. Ya. Silakan kita bisa foto. Oh, ada yang berdiri, ada yang duduk barangkali. Pasal dari. Itu gini. Muat gak? Nah, Alhamdulillah. Oke, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Kita pakai handphone ini, tangannya seperti ini semua. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. lancarin semua ya. Amin. Siapa ini? Kasih bio. Oh izin. Siap-siap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cing Hasan. Nggak boleh. Pan. Takutnya nggak boleh. Izin dulu tadi. Oh. Izin. Bawa. Silakan. Kan ada buat sekarang menuju mana nih? Ke pulang. Masjid dulu kan? Oh, masjid. Sholat dulu bro. Oh, tasar. Dikandungin sama dia jadi kesel. Kalau ini tidak sampai ke dalam, paling bisa lebih dari cacanya saja. Tinggal salah tulisan di bagian paling belakang yang berangkat belum mengawali, namanya pasal pengajaran. Itu mana di dalamnya berangkat susi hingga salah tulisan dan juga lancar ekstra tulisan sejarah yang jalan. Lalu kedepannya lagi yang lain ekstra tulisan namanya adalah pasal prabayasa. Fungsinya sebagai ruang rapat sidang para menteri yang dibikin langsung oleh sultan. Nah dulu pengunjung bisa sampai ke dalam, cuma pengunjung itu bergantung. Ini dibukanya pada saat acara penting di Musafi. Kalau di Jogja namanya sekaten, nah kalau di sini namanya panjang jimat, muda. Kalau itu acaranya namanya jamasan bapak, Muhammad Suro jamasan. Itu pencucian benda-benda pusaka.
dari 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah kalau dulu Maulana Suro juga ada semacam silaturahmi kereta kencana Pak. Cuman kan sudah tidak dipakai lagi Pak ya kereta kencananya sejak atas Siabaro karena sejak tahun 1942 jadi akan sedikit membatasi tradisi hari kereta tersebut. Jadi yang masih tersisa Pak ya acaranya Leman dan Jimat, semacam acara sate, acara jamaah pendidikan benda-benda wisata, lalu duduk Syawal dari awal bulan Syawal, lalu ada acara namanya siraman. Kalau siraman pencucian benda-benda untuk membawa nasi namanya nasi jimat. Nah kalau di Jogja kan nasinya berbentuk gunungan ya. Nah kalau di sini nasinya ditaruh dalam sebuah baki yang dibuat dari porselen dari Tiongkok pada Cina. Karena apa Cina? Karena salah satu itu Sunan Gunung Jati yang berasal dari kerajaan Tiongkok yang bernama Pyeongtaek. Tapi tidak punya keturunan yang mengangkat anak bernama Pangeran Bulir. Nah cuman peninggalannya ini berupa keramik lah ya. Kalau keramik berbentuk piring. Nah kalau yang berbentuk kubus ini dari Belanda Pak. Nah ini Belanda tahun 1745. Jadi dari Belanda itu sendiri kalau yang coklatnya yang berwarna coklatnya ini Pak, kalau yang berwarna itu mencerminkan Alkitab atau Injil. Jadi bisa dikatakan kalau di sini beragam Pak. Beragam Pak di sini. Nah kalau ini Sultan tergabung Sultan Mari. Tapi beliau sudah wafat pada usia 54 tahun. Bukan sakit kanker khusus, masih muda. Dan beliau pada saat masih hidup menjabat menjadi ketua pondok Raja-Raja Nusantara. Jadi itu kan semacam silaturahmi dari kerajaan-kerajaan dari seluruh Indonesia, namanya Festival Kata Nusantara. Nah hanya saja mungkin umur nggak ada yang tahu banyak. Beliau memang sakitnya menahun dalam beberapa tahun, hanya beliau terusia pada usia 50. Masih asli Pak, cuman dicek ulang Pak. Dicek ulangnya tahun 1996. Nah ini ada silsilahnya Pak. Nah ini ayahanda Sunan Gunung Jati bernama Pangeran Syarif Abdullah. Beliau merupakan pangeran dari Mesir. Dulu Mesir itu sendiri luas ya, tapi letak tepatnya adalah tempat kelahirannya adalah di jalur Gaza Palestina. Pangeran Syarif Abdullah itu sendiri masih merupakan keturunan dari Nabi Muhammad, tapi dari putri Nabi Muhammad yang bernama Siti Fatimah. Mana Siti Fatimah itu sendiri menikah dengan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Jadi Sayyidina Ali dan Abu Thalib itu sendiri bersama Siti Fatimah mempunyai anak Said Hussein dan Said Hasan. Tapi garisnya adalah dari Said Hussein. Nah, Pangeran Syarif Abdullah itu sendiri menikah dengan Nyimas Rasantang yang merupakan ibunda dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Nyimas Rasantang itu sendiri merupakan putrinya dari Prabu Siliwangi Pak ya. Nah, di mana beliau merupakan kakak dari Raden Kian Santang dan adiknya dari Pangeran Walangsungsang. Jadi dulu Nyimas Rasantang sempat menimba ilmu agama Islam di Mesir. Darahnya bertemulah dengan Pangeran Syarif Abdullah. Lalu memeluk agama Islam, lalu berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Dan kemudian lahirlah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah hanya saja setelah tugas menimba ilmunya itu sendiri Mesir selesai Bapak ya, hanya Nyimas Rasantang atau Syarifah Mudaim kembali lagi ke Cirebon sambil memboyong suaminya yang bernama Pangeran Syarif Abdullah dan juga putranya bernama Syekh Syarif Hidayatullah yang pada saat itu sendiri berusia 21 tahun. Nah Syekh Syarif Hidayatullah itu sendiri mempunyai gelar bernama Sunan Gunung Jati, di mana Gunung Jati di sini pada dasarnya merupakan sebuah wilayah dari Keraton Kasepuhan sekitar 8 km arah utara, di mana itu sebuah daerah semacam bukit kecil di mana ditumbuhi pohon jati. Itu awal mula Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam. Jadi bisa dikatakan Sunan Gunung Jati itu sendiri ayahandanya dari Timur Tengah, ibundanya dari Tataran Sunda, ayahandanya masih merupakan keturunan dari Nabi Muhammad, ibundanya masih merupakan keturunan dari Nusantara. Cuma Sunan Gunung Jati pada saat menyebarkan agama Islam di tempat kelahirannya Pak ya, di Cirebon itu sendiri, beliau tidak membawa atribut Timur Tengahnya. Walaupun ayahandanya masih merupakan keturunan Nabi Muhammad, tapi beliau menghormati kebudayaan dan agamanya yang sebelumnya sudah ada. Nah dulu kan Hindu Pak ya. Jadi Sunan Gunung Jati bagaimana mengajak orang Hindu ini memeluk agama Islam itu caranya tidak frontal. Kalau diajarkan secara frontal, orang Hindu itu sendiri kan menolak. Makanya Sunan Gunung Jati beserta Sunan Kalijaga itu metodenya sama. Jadi melihat orang Hindu itu sendiri sukanya apa? Orang Hindu sukanya kebudayaan sukanya kesenian sukanya gamelan dan wayang kulit. Makanya media dari Siar Sunan Gunung Jati dan juga dari Sunan Kalijaga adalah lewat
gamelan dan wayang kulit. Nah, bisa kan ada orang Hindu yang ingin menonton pementasan dari Sunan Gunung Jati berupa gamelan dan wayang kulit, silakan, nggak apa-apa, tapi ada tiketnya. Tiketnya adalah membaca 2 kali bacaan. Jadi nggak frontal, nggak istilahnya dengan ekspansi banyak. Makanya ada yang mengatakan datangnya Hindu, pulangnya Islam. Nah, nanti kita bisa melihat, Bapak kebetulan masuk museum ya. Nanti ada di museum tersebut ada peti berisi wayang kulit, di mana wayang kulitnya tersebut merupakan media Sunan Gunung Jati Pagasar menyebarkan agama Islam, dan juga ada beberapa gamelan. Nah, lalu di sini ada urutan sultan terdahulu sampai sultan Sepuh yang ke-14.